Kelebihannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu surga baginya. Dibukakan Tuhan tiba pintu di sarugo dalapan. Sambungan pelajaran kita pagi hari yang berbahagia ini adalah masih dalam menerangkan yaitu kelebihan ataupun kaifiat daripada berwudu. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharain amin. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ay nukila daripada ulama yang dahulu-dahulu, yang dipindahkan ia dan yang diambil ia daripada ulama-ulama yang dahulu-dahulu, anna man qala hada ba'da al-wudu khutima ala wudu'ihi bi khatimin wa rufi'a lahu tahta al-'arsyi falam yazal yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yaktubu lahu sawabu dhalika ila yaumil qiyamah. Artinya bahwasanya barang siapa membaca doa ini kemudian daripada mengambil wudu ataupun air sembahyang, niscaya disurat akan pahalanya itu di dalam satu suratan. Maka dicap atas suratan pahala mengambil air sembahyang itu dengan satu khatam yang tercap dan diangkatkan baginya di bawah arasy, maka senantiasa ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis ataupun mensucikan ia akan dia, dan disuratkan baginya akan pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Inilah kelebihan daripada doa, yaitu yang dibaca setelah berwudu. Alhamdulillah, doa itu telah kita bacakan dan kita ulangi kembali. Doa yang dibacakan di dalam kitab ini ialah daripada doa berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an aw wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li kulla dhanbin wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas shalihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Inilah antara lain yaitu doa yang kita baca setelah kita selesai berwudu. Ini ada musim doa, ada doa yang pendek, ada doa yang sederhana panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Anggolan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman. Begitulah kita baca dengan ucapan tersambung setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besar kelebihannya. Dan kelebihannya bagi anak-anak yang membaca doa. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan siapa yang membaca doa ini dalam kitab, yaitu 40 yang mewarisi surga dan 40 tanda-tanda orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Adong dibagasan di kitab ini termasuk adalah alamna ciri-ciri di ahli surga adalah orang yang membacakan doa setelah berwudu. Jadi sempat mendengar membaca doa dan
Karena itu adalah kata Rasulullah, salah satu di antara ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada dibahas di hadis-hadis Nabi tanda-tanda alam akan masuk surga. Tanda-tanda ciri-ciri alam penghuni neraka. Ada di bahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sadar kitab yang khusus dikarang oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Jamhuri Al-Banjari hafizahullah rahimahullah taala, dan mengungkap ataupun berbicara masalah tanda-tanda orang yang mewarisi surga dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi termasuk alam doa setelah berwudu, daripada doa wudu yang telah kita bacakan tadi adalah daripada tanda-tanda orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakara Allah 'inda wudu'ihi, tahhara Allah jasadahu kullahu, wa man lam yadhkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahu ma." Artinya, barang siapa menyebut zikir Allah, barang siapa menyebut ia zikir Allah, yakni segala doa anggota yang tersebut dahulu itu pada ketika mengambil air sembahyang, menyucikan Allah Ta'ala akan jasadnya sekaliannya. Dan barang siapa tiada menyebut akan zikir Allah Ta'ala pada ketika mengambil air sembahyang itu, maka tiada suci daripada jasadnya itu, melainkan yang terkena air sembahyang itu jua. Jadi kelebihan di doa-doa lalu kita pelajari di pelajaran pada sebelum daun, ada doa ketika kita membasuh tangan, ada doa ketika kita membasuh muka, ketika membasuh tangan kanan, ketika membasuh tangan kiri, ketika menyapu kepala, ketika berkumur-kumur, ketika ada doa ketika memasukkan air ke hidung, ada doa ketika menyapu telinga, membasuh telinga, ada doa ketika membasuh kaki. Jadi ada sudah doa Orma kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan jasadnya sekaliannya, akan mensucikan jasadnya sekalian. Boleh kita baca doa-doa yang kita pelajari daripada doa setiap anggota yang kita basuh di dalam kita berwudu, maka seluruh tubuh dan jasad kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di anggo ini kita baca doa-doa dan tertentu yang Nabi di dalam hadisan, maka yang disucikan hanyalah pada anggota yang kita basuh. Oleh tidak basuh itu, tapi boleh kita baca doa naik sudah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca doa ketika kita membasuh muka, kita baca doa membasuh muka. Ketika kita berkumur-kumur, kita baca doa berkumur-kumur. InsyaAllah di pelajaran yang akan datang kita akan bagi-bagi doa itu. Asal bisa kita mengamalkan soal dia yang pernah minta di dalam hadis dan kenal. Jadi lima kelebihan ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Kita ulangi kembali, oleh nanti kita baca doa ini, mau ilahi Allah Ta'ala kelebihannya suci pada tibawan sesudahnya. Seluruh batang tubuh tiba dan seluruh sendi yang ada pada tubuh kita akan dibersihkan dan akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa, daripada kesalahan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma rafa'a ra'sahu ila as-sama' fa qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu,
naudongkoni anaknya membaca doa setelah wudu. Maksud dan tujuannya, barang siapa mengambil air sembahyang, maka membaikkan ia akan air sembahyangnya itu, kemudian maka mengangkatkan ia akan kepalanya ke langit, maka membaca ia asyhadu an la ilaha illallah hingga akhirnya doa tadi, niscaya dibukakan baginya akan segala pintu surga yang 8. Padahal ia masuk daripada apa? Pintu yang dikehendakinya. Isi segala kala nak membaca doa. Setelah selesai ia berwudu, yang dia tangan dia dan dia arahkan pandangan matanya ke arah langit. Mendoanya mengikuti Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Jadi kelebihannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga baginya. Dibukakan Tuhan tiba pintu di sarugo 8. Ada 8 sarugo yang telah dibukakan pintu 8. Sudah dihalak-halak na mga malkon doa na setelah berwudu. Mun dia saja yung tiba masuk di pintu nanya yung pintu ke-8 ka, pintu ke-7 ka, pintu ke-5 ka, ayyihasya, di mana pintu pun boleh dia pilih. On kelebihan ni alam-alam na membaca doa, yaitu doa daripada setelah berwudu. Jadi tanda-tanda ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Jadi surga itu adalah 8 pintu. Sarugoi 8 pintu. Sementara neraka itu adalah 7 pintu. Lebih banyak pintu surga daripada pintu neraka. Isyaratnya ada sesungguhnya bahkan pintu di sarugoi daripada pintu di neraka itu adalah isyarat bahwasanya lebih besar kasih sayang Allah daripada kemarahannya. Sumbahan pintu di sarugoi tandumai kodangan durido di Allah Ta'ala daripada kemarahannya. Kodangan kasih sayangnya Allah lebih besar kasih sayang Allah terhadap hambanya